يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ارزق بنا ربنا في كل نازلة وهب لنا فرجا وهب لنا فرجا وهب لنا فرجا من فضلك العمام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعواكم بها سبحان الله تتبع السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jamaah Majelis Silaturahim Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berzikir, bersalawat, membaca ayat daripada ayat Al-Quran, surat daripada surat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita termasuk orang yang selamat baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam hormat pada jajaran kepengurusan Mushola Al-Falah dari DKM sampai dengan anggotanya. Salam hormat sahibul wasilah yang senantiasa ingetin saya, ayahanda, Sipspenas SPD, yang mudah-mudahan dia juga Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Pak Hasan, Pak Ade, Pak Juli dan juga Pak Sadi mewakili daripada orang tua yang ada, yang mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf bulan kemarin saya tidak bisa hadir. Saya mimpin ziarah kubro ke Bali. Kemarin itu diminta sama perumahan Geraha Cikarang, Masjid Jami Rodotul Jannah selama 4 hari. Jadi saya gak pengen majlis ini enggak berjalan, walaupun tetap pasti ada badannya, dan saya pengen kenalin adik saya seperti apa. Mari datang ya, adik saya, adik sepupu gitu ya, adik sepupu, adiknya anaknya paman ya. Jadi adik saya, beliau lulusan Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Ciledug ya, kebanggaan dari Al-Habib Jindar bin Novel bin Salim bin Jindar ya. Mungkin lagunya beda, beliau malurusan baik orangnya ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara 3 yang sudah pernah kita bahas, yaitu yang bisa menghilangkan kesusahan. Salah satu asya'a tafrujul khususu. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan. Yang pertama yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Salat itu ingat kita kepada Allah. Zikir, nyebut asma Allah juga itu ingat kepada Allah. Doa juga itu ingat kepada Allah. Orang kalau jalanin sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah, pasti dia itu akan hilang kesusahannya. Orang salat ketika berangkat dari rumah menuju masjid atau dari tempatnya untuk sholat yang ada di rumah, mihrab untuk sholat, itu dia membawa seluruh dosa yang dilakukannya. Dipanggul Pak di mana? Di pundak sama di kepala. Itu dosa akan berguguran ketika sedang ruku dan sedang sujud. Makanya jangan cepet-cepet
rukuknya, jangan cepat-cepat sujudnya. Setidaknya kadar tumakninah dipakai. Ya, sekedar tumakninah itu dipakai. Jangan kayak burung matok makanan, cepat banget kita. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Belum ada tumakninahnya. Bahasa kita, dosa yang tadinya harusnya jatuh gak jadi jatuh. Ya karena balik lagi. Rukuknya sempurnain, bi ruku'i taman wa sujudi taman. Rukuknya yang sempurna, sujudnya yang sempurna. Satu di antaranya itu penggugur, penjatuh daripada dosa-dosa kita. Orang yang melakukan salat, hakikatnya bagaikan dia mempunyai sebuah rumah, di depannya itu ada sungai. Ya, orang tersebut keluar dari rumahnya untuk mandi. Dalam satu hari dimandiin 5 kali. Kira-kira masih ada gak kotoran di tubuhnya? 2 kali aja udah bersih. Perasaan ya, apalagi sampai 5 kali. Itulah fungsinya daripada salat. Ketika kita sudah salat betul-betul karena Allah, insya Allah ya, yang namanya kesusahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nyeletuk, Ustaz, orang pondok agar sholat kaya. Sholat itu bukan menjadikan orang menjadi kaya. Orang pengen kaya usaha. Sholat itu bukti pengabdian seorang hamba kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bentuk kepatuhan, bukan menjadikan kaya. Kalau mau kaya, usaha. Dia cuma doa dikit terus pengen kaya. Ayo kita baca terus. Giliran dijatuhin duit sekarang nggak ketakutan. Betul nggak jadi? Ya, kalau mau kaya usaha. Usahanya tentu ilm dengan ilmu. Ya, Rasulullah yang ngajarin man arada dunya fa alaihi bil ilmu. Ya, siapa orang yang mengharapkan dunia maka cari dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmu. Dan siapa yang berharap akhirat surga masuk ke dalamnya maka cari juga dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Dan siapa yang berharapkan kedua-duanya bahagia dunia bahagia akhirat cari juga dengan ilmu. Nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, bizikrillah, dengan ingat kepada Allah, pasti beres urusan. Yang kedua, waliqa'i awliyaihi, temui wali-walinya Allah, kita dapat ketenangan, Pak. Ya, kita datangi wali-walinya Allah. Siapa wali-walinya Allah? Minal ulama wassalihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang lebih mengutamakan panggilan Allah ketimbang panggilan manusia. Kalau bahasanya Gus Bahak begini, gajah itu gede, ya, makannya banyak, ya, tapi waktunya tidur itu gajah tidur. Ya, manusia makannya banyak nggak? Sepiring, tapi rela nggak tidur demi makan. Maksudnya gitu. Ayo dia lembur, kagak kenal apa. Tackle. Ya, bahkan sehari bisa dapat gaji 3 kali. Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita sudah dikasih keyakinan oleh para ulama kita bahwa rizki kita itu sudah diatur sama Allah dan tidak bakal tertukar. Ya, yang takdirnya kaya ya bakal kaya. Ya, yang takdirnya miskin mau dicari kaya apa ya tetap miskin. Ya. Tapi kita jadi orang kaya apa miskin, Pak Ustadz? Ya, itu kehendak Allah. Tugas kita itu usaha. Ya, ukuran miskin atau kaya itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib tidak akan merubah nasib kaum kecuali kaum itu sendiri merubah nasibnya sendiri. Jadi kita disuruh usaha. Kalau kita pengen kaya, usaha. Ya rubah nasib kita. Ya. Ada orang
enggak ganteng-ganteng amat, istrinya cakep, usahanya bagus, akhirnya istrinya cakep. Ya karena mau usaha. Yang terima jadi, ya kudu terima, dapatnya begitu ya terima. Ya dapat cantik-cantik alhamdulillah, dapat kurang cantik juga kudu disyukurin karena enggak mau usaha. Dua, yang ketiga, apa itu wakalamul hukama, yang bisa merubah nasib seseorang, yang bisa menghindarkan daripada kesusahannya, hilang kesusahannya, yaitu wakalamul hukam. Dengerin ucapan ahli-ahli hukum, ya, tentunya dalam urusan syariat, ya, dalam urusan kita punya agama Islam. Apa itu tentang hukum, apakah itu tentang kewajiban, apakah itu tentang larangan yang diutarakan oleh para ahli hukum, para ulama, dengerin, masuk, kerjain, berharap jalanin, insya Allah akan hilang kesusahannya. Satu di antaranya saya nukil di dalam kitab Nasaihul Ibad di halaman ke-41. Wal maqalatus tsaniyah an ba'dil hukama, makalah yang kedua datangnya dari ahli hukum rahimahumullah ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Arba'atun minal hisali hasanatun, 4 hal tentang kebaikan. Walakin arba'atun minha ahsanu, akan tetapi 4 di antaranya itu lebih baik. Ada 4 kebaikan, tapi di antara 4 itu ada yang lebih baik lagi, 4 hal. Apa itu? Al-haya'u, sifat malu, ya, yang dipunyai oleh siapa? Minar rijali, dari golongan laki-laki mempunyai sifat malu, hasanun, itu baik. Walakinahu minal mar'ati ahsanu, kalau sifat malu itu dipunyai oleh perempuan jauh lebih baik. Laki-laki yang punya sifat malu baik, tapi lebih baik lagi manakala ada seorang perempuan yang mempunyai sifat malu. Ya, jadi laki-laki malu kalau sampai enggak nafkahin keluarganya, malu jadi laki-laki kalau enggak nyontohin keluarganya dalam kebaikan, apa itu sholat, apa itu baca Al-Quran, ya, jauh lebih malu ketika dia itu membuka aurat. Ya, laki-laki nggak mau buka auratnya, malu, cakep, ucapannya dijaga, cakep, takut nanti kepelintir akhirnya buka aib orang, malu, cakep. Tapi itu semua manakala dilakukan oleh perempuan jauh lebih cakep. Ya, seorang perempuan lebih senang baca Al-Quran daripada ngomongin orang. Seorang perempuan tertutupnya rapet, ya, daripada laki-laki, ya, laki-laki udah tutup rapet, perempuan jauh lebih rapet, ya, itu lebih baik. Alas. Yang kedua, wal adlu, dan sifat adil, min kulli ahadin hasanun, yang dipunyai oleh setiap orang itu baik. Seorang bapak adil kepada anak-anaknya, seorang laki-laki adil kepada istri-istrinya, baik. Seorang guru adil dengan murid-muridnya, enggak pilih kasih, baik. Ya, itu dikatakan baik. Walakinnahu minal umara ahsanu, tapi ketika keadilan itu dipunyai oleh seorang pemimpin jauh lebih baik. Pemimpin adil, kenapa? Karena dia itu megang bukan sekelumit, bukan sedikit, tapi seluruhnya. Ya, contoh kecil, Pak RT udah, ya, enggak nuju satu keluarga, tapi semua warga. Ya, tetap dibaikin semua.
sama RT-nya, walaupun ada yang nyakitin umpamanya tetap baik. Seorang RW tetap baik. Ya, walaupun diajak ini nggak mau, kepentingan bersama nggak mau, ketika dia tertimpa musibah, RT tetap baik. Ya, itu jauh lebih baik, apalagi urusan bantuan, nggak mandang siapa dia, tetap dibagi dengan baik. Ya, seorang pemimpin, panitia kurban umpamanya, ya nggak mandang, no kasihan, janda itu, nggak mandang Pak. Ya, tetap dibagi dengan adil, ya seadil-adilnya. Itu bagi seorang pemimpin jauh lebih baik. Alas, yang ketiga, wa taubatu, bertobat. Ya, minasyai'i hasanatun, yang dilakukan orang tua. Ada aki-aki, nenek-nenek taubat, itu baik. Ada seorang aki-aki rajin sholat berjamaah, seorang nenek-nenek sholat berjamaah, baik. Ya, walakinnaha minasyababi ahsanun. Tapi ketika taubat itu dilakukan oleh seorang pemuda, jauh lebih baik. Ada anak muda demen di masjid. Dan kalau aki-aki demen di masjid, wajar. Wajar, kenapa? Udah waktunya. Mau ngapain sih Pak? Udah tua mau nongkrong. Ya. Tapi ketika ada anak muda yang hatinya mu'allaqun, terpaut sama masjid, lihatin jangan baik. Udah tengah 7, bentar lagi isya, berangkat ke masjid. Ya, ngumumin ke masyarakat, bentar lagi udah mau isya. Yang subuh jam 4 udah datang. Ya, padahal subuhnya jam 4:30 kurang seperempat. Ya, udah datang, ngumumin. Ya, ajib seorang tua yang ke masjid baik. Tapi ketika ada seorang pemuda rajin di masjid, jauh lebih baik. Pertanyaannya, lebih banyak yang tua apa yang muda di masjid itu? Ya, ya kalau di perumahan kayaknya muda semua. Ya, tapi kalau di kampung, ya lulusan 45-an semua itu. Ya, kalau bahasanya Kiai siapa itu? Kiai Mukhtar atau Kiai siapa itu? Masanya udah wal asri, ya udah mau maghrib, itu umurnya udah mau maghrib, jalan aja udah susah, datang ke masjid. Ya. Kalau orang tua tobat itu bagus, tapi ketika ada seorang pemuda yang sudah tobat duluan, itu jauh lebih bagus. Alas, wal jodoh, dan bermurah hati. Apa bermurah hati? Dermawan ya, di antaranya. Minal agniya hasanun. Ada orang kaya murah hati, nyah-nyoh. Itu baik Pak. Ya, hatinya yang nyetir untuk melakukan kebaikan. Apa itu dengan duitnya, apa itu dengan tenaganya, apa itu dengan kesempatannya, yang dilakukan orang kaya itu baik. Karena apa? Ada. Karena ada. Walakinnahu minal fuqara ahsan. Tapi ketika murah hati itu dilakukan oleh orang yang fakir, orang yang ada penghasilan tapi pengeluarannya lebih banyak, itu orang fakir. Ya. Intinya pas-pasan. Dilakukan oleh orang fakir jauh lebih baik. Ya, jadi kalau orang miskin, orang fakir
sedekah 5.000 padahal dia punya 10.000, itu luar biasa. Karena 50%. Kalau ada orang kaya punya duit 1 miliar, diminta 0,5 miliar, kira-kira bagaimana? Padahal yang 10.000 itu mumungnya, cuma itu-itunya. Kalau orang kaya, ya 500.000 itu udah gede, tapi pasti berat. Kalau ngeluarin 10.000, ngeluarin 100.000, itu gak dipikirin sama orang kaya. Makanya sedekahnya orang kaya itu dianggap baik, sedekahnya orang fakir itu jauh lebih baik. Gitu begitu. Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo setidaknya kita jadi orang baik dulu lah. Ya, kalau belum bisa jadi orang yang lebih baik. Satu di antaranya yaitu menjadi orang yang apa tadi pertama? Orang yang dermawan. Orang yang punya sifat malu. Ya. Yang kedua mempunyai sifat adil. Yang ketiga mau dermawan. Yang mau tobat. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mau bermurah hati atau dermawan. Kelas. Kebalikannya, ada baik, ada jelek. Terakhir ini kita bahas. Arba'atun qabihatun, 4 hal yang jelek. Walakin arba'atun min'a aqbahun, akan tetapi ada 4 daripadanya yang lebih jelek. Apa yang pertama? Ad-dambu, dosa. Minas sababi qabihun, dosa, perbuatan dosa yang dilakukan anak muda itu kejelekan. Ya. Anak muda berbuat dosa jelek. Anak muda main judi, anak muda minum minuman keras, anak muda berzina, anak muda madat, apa lagi? Anak muda enggak sholat. Qabiun itu jelek. Wa minasyaihi akbaha, kalau dosa itu dilakukan orang tua itu jauh lebih jelek. Ya, jauh lebih jelek. Anak muda berbuat dosa jelek. Tapi ketika ada orang tua berbuat dosa itu jauh lebih jelek. Orang udah tua lu ngapain lagi lu? Udah tua nongkrong baik di pinggir jalan, nyuitin yang muda-muda. Umpamanya ada orang tua masih mau judi, ada orang tua masih nyambung ayar baik. Ya ayo ke ngadu ayar. Ya, udah tua bukannya tobat malah berbuat kemaksiatan. Itu jeleknya luar biasa. Yang harusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan anak muda itu disuruh untuk berbuat jelek, bukan. Ya. Disuruh berbuat dosa itu bukan. Yang kedua, wal istighalu bid dunya, sibuk ngurusin dunia. Minal jahili qabiun, yang dilakukan orang yang bodoh itu jelek. Dalam urusan ilmu, ya, ilmunya nanggung, yaitu tadi sampai akhirnya ninggalin sholat, sampai akhirnya ninggalin zakat, sampai ninggalin puasa, ngejar dunia, itu suatu kejelekan. Ya, tapi jauh lebih jelek. Wa minal alimi akbahun, ada alim, orang yang tahu tentang hukum, tentang dosa, ya, ngejar-ngejar dunia terus. Tahu kalau itu dosa, tahu kalau itu pahala, dosa dikerjain, pahala
tinggalin jauh lebih jelek. Ya. Makanya jangan sampai udah tahu ilmunya enggak dikerjain. Nah, wattaqasulu, malas fitoati dalam taat kepada Allah. Min jami'in nasi qabi'un, yang dilakukan seluruh manusia itu jelek. Malas dalam taat kepada Allah yang dilakukan oleh manusia itu suatu kejelekan. Ada anjuran kurban, nggak mau kurban. Ada anjuran untuk sedekah, nggak mau sedekah. Males jamaah pahalanya begini, males ya, nolongin orang pahalanya seperti ini, males ya, itu jelek. Ya. Wa minal ulama'i wa talabati akbahu. Tapi ketika malas itu yang melakukan seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim, itu jauh lebih jelek. Bahasanya cuma bisa nyuruh. Ayo pada sodako. Ustadznya enggak sodako. Itu jauh lebih jelek. Ya. Ustadznya ngajarin puasa Muharram, ustadznya enggak puasa. Itu jelek, ya. Males ngerjain ketaatan yang dilakukan oleh manusia itu kejelekan. Tapi manakala seorang ustadz yang dikatakan, ya, orang yang tahu hukumnya itu males ngerjain, itu suatu kejelekan. Makanya kata Gus Bahamuddin lagi, kalau enggak ngerjain jangan diterangin. Bapak-bapak kalau pengen rezekinya lancar, sholat duha setidaknya 4 rakaat, nah dia sendiri gak ngerjain, itu satu kejelekan walaupun hukumnya sunnah. Ya, kalau ceritanya Gus Bahar, dia punya teman disuruh khotib Idul Fitri. Ini khotibnya nerangin tentang puasa Syawal. Ya, setelah habis, ya setelah ini nyambung, Bu, Pak, 6 hari puasa Syawal. Ya, pahalanya begini, keutamanya begini. Ya, karena yang bicara itu kiai, jamaahnya nurut pada puasa. Begitu ini jamaah di antaranya ada yang lagi jalan-jalan, nemuin kiainya lagi ngopi. Kiai, sampai nyuruh puasa, sampai sendiri ngopi, rugi saya ini puasa. Akhirnya ucapannya enggak diikutin lagi. Ya walaupun sunnah, Pak. Ya, ini satu di antara nasihat, kalau sekiranya kita enggak ngerjain, jangan diceritain. Itu begitu. Kita nganjurin untuk sedekah, kita dulu yang sedekah. Kita nganjurin untuk salat duha, kita juga salat duha. Kita nganjurin untuk bersolawat, kita kudu daya salawat. Ini ya, kita nganjurin untuk baca la ilaha illallah, kita nyontohin baca la ilaha illallah. Makanya sifat daripada malas taat kepada Allah yang dilakukan oleh manusia itu kejelekan. Tapi manakala itu malas dilakukan oleh ulama dan tolaba, santri, yaitu suatu yang lebih jelek. Terakhir, wattakaburu, minal agwatakaburu, dan sombong, minal agniai qabih, yang dilakukan oleh orang kaya itu suatu kejelekan. Orang kaya sombong, jelek, walaupun pantes, tapi jelek. Ya. Sedangkan orang sombong dengan kekayaannya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, ya, ada dalam hatinya sehingga mencerminkan bahwa dia itu orang sombong. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu enggak senang. Wala tusaqqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Janganlah kalian memalingkan mukamu di hadapan manusia karena angkuh, karena sombong, karena jabatannya, karena kekayaannya, karena kekuatannya, karena ilmunya, karena ketampanannya, karena kecantikannya dan lain sebagainya. Wala tamshi fil ardi mara'a, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi karena sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, enggak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah enggak suka. Kalau Allah udah enggak suka, kesusahan yang ada. Ya. Sombong yang dilakukan orang kaya itu jelek. Sombong yang dilakukan orang kaya itu jelek. Wa minal fuqara'i akbahun. Ada orang miskin sombong jauh lebih jelek. Apa yang mau disombongin Ustaz? Orang miskin. Wal aqil mustakbir. Orang yang nanti satu di antara tiga yang enggak diajak bicara sama Allah, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah, dipandang oleh Allah. Walahum adzabun alim. Bagi mereka itu siksa yang teramat sangat pedih. Satu di antaranya yaitu wal aqilul mustakbir, orang yang miskin dia sombong. Sombongnya orang miskin apa? Sombongnya orang miskin apa? Enggak mau nyari ilmu. Apalagi sombong ngomongnya gede. Padahal sebenarnya kecil. Ya, pakaiannya mencerminkan orang sombong. Langkah-langkahnya mencerminkan orang sombong. Ya, ini Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelek, ayo tinggalin. Kalau kebaikan, berusaha untuk dijalanin. Kalau memang kejelekan sekecil apapun, berusaha untuk ditinggalin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala itu kebaikan mampu kita jalanin, seandainya memang itu kejelekan mampu kita tinggalin, sehingga kita menjadi orang yang selamat baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa